semuanya, kembali lagi bersama saya Gisela Shalomita di Beturu dalam sesi pembelajaran. Nah teman-teman, pada video kali ini saya sudah berada di penghujung semester, di mana video ini menjadi video UAS dan saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah saya jelaskan sebelumnya pada video-video sebelumnya mengenai metode penelitian. Dan video ini merupakan review kembali dari materi pertama hingga materi terakhir. Dan untuk teman-teman yang sudah penasaran untuk penjelasannya, langsung saja bisa simak videonya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fenomenologi. Jadi fenomenologi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna pengalaman hidup manusia sebagaimana dialami secara sadar. Dan peneliti akan berusaha mengungkap apa dan bagaimana pengalaman itu terjadi dari perspektif orang pertama. Fenomenologi berasal dari filsafat Eropa abad ke-20, khususnya dari Edmund Husserl, yaitu pendiri fenomenologi transendental. Jadi fokus pada deskripsi esensi dan pengalaman dengan menanggalkan perasaan. Dan Martin Heidegger, yaitu fenomenologi hermeneutik, dan di mana menekankan bahwa pemahaman dan penafsiran makna pengalaman dalam konteks hidup. Dan kata fenomenon berasal dari Yunani, yaitu painein, yang artinya memperlihatkan dan menunjukkan. Dan tujuan penelitian fenomenologi yaitu yang pertama menggambarkan dan memahami esensi dari pengalaman sadar manusia. Yang kedua menemukan makna terdalam di balik pengalaman personal. Yang ketiga merekam dan mempresentasikan pengalaman subjektif secara setia dan autentik. Berikut adalah ciri-ciri penelitian fenomenologi. Yang pertama subjektif, holistik, introspektif, reflektif, dan tidak menggeneralisasi. Yang pertama subjektif. Subjektif yaitu berfokus pada pengalaman individual yang unik. Yang kedua holistik yaitu menggambarkan fenomena secara menyeluruh. Dan yang ketiga introspektif yaitu menggali perasaan, persepsi, dan kesadaran. Dan yang keempat reflektif di mana menekankan makna dan interpretasi partisipan. Yang kelima tidak menggeneralisasi yaitu hasil tidak untuk populasi umum tapi untuk pemahaman mendalam. Yang berikut jenis-jenis fenomenologi. Yang pertama deskriptif, yang kedua hermeneutik, yang ketiga transendental, yang keempat eksistensial. Deskriptif yaitu menekankan deskripsi murni pengalaman tanpa tafsiran, dan hermeneutik menekankan interpretasi makna pengalaman dalam konteks. Transendental berfokus pada kesadaran murni, dan eksistensial itu berfokus pada pengalaman manusia dalam keberadaannya di dunia nyata. Berikut saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian fenomenologi. Yang pertama, kita harus menentukan fenomena yang bermakna dan layak diteliti. Yang kedua, memilih partisipan yang mengalami langsung fenomena tersebut. Yang ketiga, melakukan approach atau backtracking, yaitu mengesampingkan asumsi pribadi peneliti. Yang keempat, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, catatan reflektif partisipan. Yang kelima, analisis data fenomenologi. Yang keenam, deskripsi esensial dari pengalaman, dan yang ketujuh, metode analisis data dalam fenomenologi. Metode analisis data dalam fenomenologi yang pertama ada metode Mustakas pada tahun 1994, di mana metode Mustakas ini yang pertama approach atau backtracking, yang kedua horizontalisasi di mana menganggap semua pernyataan bermakna setara, yang ketiga klarifikasi tema, yang keempat textual description atau deskripsi apa yang dialami, yang kelima structural description atau deskripsi bagaimana pengalaman terjadi, dan yang keenam essence atau rumusan masalah terdalam dari pengalaman.
Yang kedua, metode kolisi tahun 1978, yaitu yang pertama membaca transkrip berulang, yang kedua mengidentifikasi pernyataan bermakna, yang ketiga menyusun dari pernyataan tersebut, yang keempat mengelompokkan ke dalam tema, dan yang keenam memfasilitasi partisipan. Berikut kelebihan dan kekurangan dari penelitian fenomenologi. Yang pertama, kelebihan. Jadi kelebihan dari penelitian fenomenologi ini yaitu dapat memahami makna terdalam dari suatu pengalaman, menggali informasi yang tidak bisa diperoleh melalui pendekatan kuantitatif, dan membangun empati dan kedalaman pemahaman. Berikut kekurangan. Kekurangan itu subjektif karena rentan bias interpretasi dan tidak bisa digeneralisasikan, serta prosesnya panjang dan melelahkan terutama dalam menganalisis dan melakukan validasi. Nah, itu tadi mengenai materi fenomenologi. Sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu etnometodologi. Etnometodologi adalah gabungan dari dua pendekatan penelitian kualitatif, yaitu etnografi dan fenomenologi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna pengalaman subjektif dari individu dalam konteks budaya tertentu. Etnografi fokusnya itu pada pengamatan mendalam terhadap suatu budaya atau kelompok sosial, dan fenomenologi berfokus pada pengalaman hidup subjektif seseorang atau kelompok. Tujuan dari etnometodologi yang pertama menggali pengalaman hidup individu yang bermakna dari dalam, yang kedua memahami makna budaya dari pengalaman tersebut, yang ketiga menjelaskan bagaimana identitas dan makna personal terbentuk dalam konteks sosial budaya. Karakteristik utama. Yang pertama, pendekatan ganda. Ini menggabungkan observasi etnografis dan refleksi fenomenologis. Dan yang kedua, kontekstual, di mana memperlihatkan latar sosial, sejarah, dan budaya. Yang ketiga, subjektif dan reflektif, di mana menggali makna dari perspektif orang dalam. Dan yang keempat, menggunakan narasi atau pengalaman pribadi dijelaskan melalui cerita dan deskripsi mendalam. Nah, langkah-langkah dalam penelitian etnometodologi. Yang pertama, identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, memilih partisipan yang memiliki pengalaman bermakna dalam suatu budaya tertentu. Dan yang ketiga, mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini dilakukan dengan cara observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi dan artefak budaya. Yang keempat, analisis data. Analisis data ini dilakukan dengan coding dan kategorisasi, penafsiran makna mendalam dalam konteks budaya, menarik esensi pengalaman dan pemahaman budaya. Dan yang kelima ada penyusunan narasi etnometodologis, di mana ini mendeskripsikan reflektif dan interpretatif. Dan ada beberapa kelebihan dari penelitian etnometodologi ini. Yang pertama, mampu menggambarkan kedalaman makna dalam pengalaman manusia dalam kehidupan nyatanya. Dan yang kedua, cocok untuk isu-isu identitas, tradisi, dan budaya lokal. Dan serta memberikan pemahaman kontekstual dan autentik. Yang berikut ada kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah waktu dan tenaga yang dibutuhkan sangat besar dan sulit direplikasi karena sangat konseptual, serta rentan terhadap bias peneliti jika tidak direflektif. Perbedaan etnometodologi dengan pendekatan lain, yang pertama etnografi. Nah, etnografi ini fokusnya pada budaya dan kebiasaan kelompok, sedangkan fenomenologi fokusnya pada pengalaman subjektif individual. Dan etnometodologi fokusnya pada pengalaman subjektif dalam budaya. Nah, itulah materi mengenai etnometodologi. Dan berikut kita masuk pada materi ketiga, yaitu etnografi.
Etnografi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethnos, yang artinya suku atau bangsa, dan graphos yang artinya tulisan. Jadi etnografi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mempelajari dan mendeskripsikan kehidupan sosial dan budaya suatu kelompok secara mendalam dan langsung melalui keterlibatan dengan kelompok tersebut. Penelitian etnografi mengamati dan berinteraksi serta terkadang ikut serta dalam kegiatan komunitas untuk memahami makna dan praktik hidup mereka. Tujuan penelitian etnografi. Nah, penelitian etnografi ini bertujuan untuk menggambarkan kehidupan sosial dan budaya suatu kelompok, memahami cara berpikir, nilai dan norma suatu komunitas, merekam praktik keseharian, ritual, bahasa, dan relasi sosial, serta menjelaskan struktur sosial dan makna simbolik di dalam suatu budaya. Karakteristik etnografi. Yang pertama, berlangsung di lapangan atau field work, jadi secara langsung. Dan yang kedua, observasi partisipatif. Peneliti ikut terlibat dalam aktivitas sehari-hari kelompok. Yang ketiga, pendekatan emik atau dari sudut pandang orang dalam. Dan yang keempat, menggunakan data deskriptif dan naratif. Yang kelima, pada pemahaman mendalam, jadi bukan generalisasi. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian etnografi. Yang pertama, harus menentukan fokus atau topik budaya, misal ritual adat, pola makan, relasi, gender, dan lain-lain. Yang kedua, memilih lokasi dan komunitas yang akan diteliti. Yang ketiga, masuk ke lapangan dan menjalin hubungan dengan informan. Yang keempat, observasi partisipatif dan pencatatan field notes. Yang kelima, wawancara mendalam. Jadi, wawancara mendalam ini bisa dilakukan semi terstruktur atau tidak terstruktur. Yang keenam, analisis data secara tematik. Analisis data secara tematik ini harus berdasarkan pola, makna, dan konteks budaya. Yang kelima, penyusunan laporan etnografi yang berbentuk narasi dan reflektif dan deskriptif. Kelebihan dari penelitian etnografi. Yang pertama, menyajikan gambaran mendalam dan holistik tentang suatu budaya. Yang berikut, memahami makna di balik perilaku dan praktik sosial. Yang ketiga, memungkinkan peneliti merasakan langsung kehidupan informan. Dan ada juga, kalau tadi mengenai kelebihan, ada juga kekurangan dari penelitian etnografi. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama di lapangan. Yang kedua, subjektivitas peneliti bisa mempengaruhi hasil. Yang ketiga, sulit direplikasi karena pengalaman dan konteks yang unik. Nah, berikut contoh hasil penelitian etnografi dengan judul Hidup dalam Bayang Tsunami, Etnografi Komunitas Pesisir di Aceh Barat. Dalam deskripsinya, penelitian ini menggambarkan bagaimana masyarakat pesisir Aceh Barat membangun kembali kehidupan pasca tsunami pada tahun 2004, dan peneliti tinggal selama 6 bulan di desa nelayan dan mengamati ritual, strategi bertahan hidup, sehingga transformasi kepercayaan dan relasi sosial mereka. Jadi kesimpulannya, etnografi adalah metode yang kuat untuk memahami makna hidup, praktik sosial, dan nilai budaya yang melekat dalam komunitas. Ia memberikan suara kepada kelompok yang sering terpinggirkan dan menjembatani pemahaman antara peneliti dan yang diteliti. Nah, kalau tadi sudah saya jelaskan mengenai etnografi, sekarang kita beralih pada materi yang keempat, yaitu hermeneutika. Nah, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuein, yang berarti menafsirkan atau menjelaskan. Dan secara umum, hermeneutika adalah teori dan metode penafsiran makna, terutama terhadap teks, simbol, atau tindakan manusia.
Pada awal berkembang, hermeneutika hanya pada konteks penafsiran kitab suci. Namun kini hermeneutika dipakai dalam filsafat sastra, ilmu sosial, dan studi budaya. Dan tujuan dari hermeneutika yaitu memahami makna terdalam dari suatu teks atau pengalaman, menggali konteks historis dan sosial dari suatu pernyataan, menafsirkan pengalaman hidup manusia secara kritis, dan menafsirkan pengalaman hidup manusia secara kritis dan reflektif. Nah, berikut jenis-jenis dari hermeneutika. Yang pertama, hermeneutika teologis. Jadi, hermeneutika teologis ini konteksnya dalam penafsiran teks suci, yaitu berupa contohnya Alkitab atau Al-Quran. Yang kedua, hermeneutika filsafat. Dalam konteks hermeneutika filsafat ini menafsirkan makna esensial dan pemahaman historis. Dan yang ketiga, hermeneutika kritis. Konteksnya yaitu mengungkap kekuasaan atau ideologi dalam konteks teks. Yang keempat, hermeneutika feminisme atau postkolonial. Dalam konteks hermeneutika feminisme ini, membaca teks dari sudut pandang orang tertindas seperti ras, gender, dan budaya. Yang berikut prinsip-prinsip dasar hermeneutika. Prinsip-prinsip dasar hermeneutika yang pertama itu berprinsip kontekstual, di mana makna bergantung pada waktu, budaya, dan situasi. Dan berikut sirkularitas hermeneutika atau hermeneutic circle, di mana pemahaman bagian dan keseluruhan saling membentuk. Yang berikut pemahaman, di mana pembaca membawa pemahaman awal dan memengaruhi interpretasi. Berikut langkah-langkah penafsiran hermeneutika. Yang pertama, deskripsi teks atau simbol. Jadi, apa yang tertulis? Jadi, mendeskripsikan apa yang tertulis atau yang tergambar. Yang kedua, analisis konteks historis dan budaya. Yang ketiga, interpretasi makna yang terkandung. Dan yang keempat, refleksi kritis, di mana mencari tahu apa arti dari teks ini bagi saya atau masyarakat hari ini. Yang berikut kelemahan dan keterbatasan hermeneutika. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari hermeneutika yaitu memberi ruang bagi pemahaman mendalam dan reflektif. Yang berikut, mampu membongkar makna tersembunyi dalam teks dan tindakan, serta fleksibel dan bisa diterapkan lintas disiplin. Dan keterbatasannya yaitu subjektif, yaitu tergantung pada pemahaman pembaca, rentan terhadap penafsiran dan tidak konsisten. Berikut sulit digunakan untuk menggeneralisasi. Jadi hermeneutika bukan sekedar membaca teks, tetapi upaya untuk memahami kebutuhan manusia melalui penafsiran makna. Dalam dunia yang penuh simbol, narasi, dan konflik makna, hermeneutika memberi jalan untuk berdialog secara kritis dan mendalam. Nah, sekarang kita sampai pada materi kelima atau yang terakhir, yaitu mengenai etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang mengadaptasi etnografi tradisional untuk mempelajari interaksi sosial di komunitas online. Nah, istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Robert Gonzines. Dan tujuan utama dari etnografi yaitu untuk memahami pengalaman budaya, perilaku, dan makna yang terbentuk dalam komunitas daring. Karakteristik etnografi. Jadi etnografi ini berbasis online dan dilakukan pada komunitas digital seperti forum media sosial, grup online. Dan berikut partisipasi atau observasi. Jadi partisipasi observasi ini bisa sebagai pengamat pasif atau peserta aktif. Dan berikut data kualitatif. Ini menggunakan teks, gambar, emoji, komentar, dan postingan sebagai data utama. Refleksivitas peneliti, yaitu peneliti harus menyadari posisi dan pengaruhnya dalam komunitas yang diteliti.
Langkah-langkah penelitian etnografi. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Contohnya, peneliti harus memahami cara pengguna TikTok mendiskusikan isu kesehatan mental. Yang kedua, memilih komunitas online yang relevan, seperti Reddit, Twitter, YouTube, Facebook Groups, dan forum Kaskus atau Instagram dan lain sebagainya. Dan harus aktif, terbuka, dan sesuai dengan tema. Berikut cara pengumpulan data. Dilihat dari jenis data. Cara pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dari jenis data. Jenis data itu bisa diperoleh dari jenis data itu seperti komentar, postingan, percakapan antar pengguna, meme, video, simbol visual, dan riwayat diskusi. Yang berikut menganalisis data. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan tematik, coding kualitatif, atau analisis naratif. Yang berikut menyusun laporan. Jadi, menceritakan hasil temuan dalam bentuk deskriptif dan interpretatif. Berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data etnografi bisa dilakukan dengan cara observasi non-partisipatif. Contohnya, peneliti hanya mengamati tanpa ikut berinteraksi. Berikut observasi partisipatif, di mana peneliti ikut berkomentar atau memposting dalam komunitas. Dan dokumentasi otomatis, yaitu scraping data, screenshot, atau mencatat kutipan. Etika dalam etnografi. Jadi dalam penelitian etnografi memiliki etika dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama menghormati privasi pengguna, anonimitas, yaitu nama akun atau identitas pengguna disamarkan jadi tidak dipublikasikan. Jadi yang berikut transparansi. Jadi jika berpartisipasi sebaiknya menjelaskan tujuan penelitian. Dan yang terakhir yaitu izin. Dalam beberapa komunitas itu memerlukan izin eksplisit sebelum data tersebut digunakan. Nah, contoh penggunaan etnografi. Contoh penggunaan etnografi dengan tema penelitian konsumen, perilaku kosmetik di Shopee Live, ada juga kajian budaya K-pop, analisis fandom K-pop di Twitter, dan gerakan sosial seperti etnografi komunitas Save Raja 4 di Instagram, dan studi pendidikan, di mana studi belajar online di komunitas Telegram mahasiswa. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan etnografi yaitu akses data real time dan autentik. Berikut efisiensi dari segi waktu dan biaya. Dan yang terakhir, cocok untuk isu kontemporer dan budaya digital. Namun, etnografi juga pasti memiliki kekurangan, yaitu validitas data bisa diragukan karena anonimitas pengguna. Dan yang kedua, etika penggunaan data bisa kompleks. Yang ketiga, tidak semua interaksi online mencerminkan kehidupan nyata. Nah, perbedaan etnografi dengan etnografi, jadi perbedaan utama keduanya itu terletak pada lingkungan penelitian. Etnografi dilakukan di dunia nyata secara offline, sedangkan etnografi dilakukan di dunia maya atau online. Nah, selain itu, etnografi mengandalkan data yang diperoleh dari kontak fisik dan interaksi langsung, sementara etnografi menggali data dari jejak digital. Dari segi waktu dan biaya, etnografi cenderung lebih efisien karena tidak memerlukan perjalanan ke lokasi fisik. Namun, etnografi memiliki tantangan etika tersendiri seperti bagaimana menjaga privasi pengguna internet dan bagaimana mendapatkan izin pengguna data digital secara etis. Sebaliknya, etnografi memiliki tantangan dalam membangun kepercayaan dengan subjek dan menyesuaikan diri dengan norma-norma budaya setempat. Jadi singkatnya, etnografi itu mengamati budaya di dunia nyata, sedangkan etnografi mengamati budaya yang terbentuk di dunia digital atau dunia maya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi ilmu yang berguna untuk kehidupan kita semua. Sekian dari saya.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, dan sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Bye-bye!